Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Marilah kita kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaca dari Mazmur 37 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik mengunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menyimpannya, mengertinya dan melakukan kehendaknya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari Mazmur 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20 ini, kita membagi dan mengerti dengan baik 3 hal yang penting berkaitan dengan orang benar, orang fasik, dan Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang benar? Orang-orang yang benar ialah orang-orang yang punya sikap hati rendah hati. Orang yang benar adalah orang-orang yang melakukan kebaikan kepada siapa saja tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan. Orang benar bisa jadi tidak mendapatkan harta yang berlimpah-limpah, bisa jadi mengalami kesengsaraan dan miskin. Dan orang benar biasanya memang berani berjuang dan bertanggung jawab untuk setiap apa yang dilakukannya. Hidup di hadapan Tuhan dengan kekudusan, keadilan, dan kebaikan. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik selalu berupaya untuk berbuat jahat, menjalankan kejahatannya, dan berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan dan yang membuat orang lain menderita. Orang fasik bukanlah orang yang dianggap tidak beragama. Justru di balik keagamaannya, orang fasik melakukan penipuan, memperbanyak harta kekayaannya, bahkan menilai rendah setiap orang lain. Orang fasik memang terlihat kenyang, tidak terlihat kelaparan. Orang fasik kelihatannya begitu indah hidupnya. Tetapi apa yang dinyatakan Tuhan? Tuhan menyatakan bahwa orang benar akan mewarisi negeri, akan menikmati hidup dan kehidupan untuk selamanya. Tuhan mengatakan bahwa orang benar akan mendapatkan kekuatan dan topangan agar bisa bertahan menghadapi orang-orang fasik yang jahat itu. Orang benar juga akan menjadi milik pusaka Tuhan yang dijaga, dirawat, sehingga kalaupun terjadi kecelakaan pada orang benar, kalaupun terjadi kelaparan pada orang benar, Tuhan tetap tidak mempermalukan orang benar tersebut. Dan akhirnya orang benar akan menikmati hidup untuk selamanya. Bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Mereka seolah-olah hidup dalam kelimpahan, tetapinya
nyatanya hidup dalam kelimpahan murka Allah. Mereka seolah-olah berkuasa atas orang lain, tetapi sebenarnya mereka dikuasai oleh penghukuman Tuhan. Dan orang fasik, Tuhan mengatakan akan menghukum mereka untuk selama-lamanya. Dengan 3 perbedaan dan pemahaman kita mengenai orang benar, orang fasik, dan bagaimana tindakan Tuhan, mari kita merefleksikannya. Apa yang menjadi pembelajarannya? Yang pertama, sebagai orang percaya yang dibenarkan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, maka kita sewajarnya, seharusnya hidup rendah hati seperti Kristus, meneladani Kristus. Yang kedua, kita sebagai orang percaya selalu bersandar, bergantung, memandang kepada Tuhan saja. Sekalipun susah, sekalipun sulit, sekalipun menderita, sekalipun sakit, dan sekalipun ada keberadaan yang sangat tidak menyenangkan, tetapi memandang kepada Tuhan yang mengasihi, yang menjaga, yang menopang, yang memelihara hidup kita, sehingga kita tetap bisa bertahan di tengah kesusahan apapun. Sekalipun di lembah kekelaman, ataupun sekalipun tidak mendapatkan sesuatu yang mungkin menyenangkan tubuh, tetapi hati kita tetap bersukacita. Pembelajaran yang ketiga ialah kita harus menyadari bahwa kalaupun nantinya kita menikmati segala kesejahteraan, hidup kekal, sukacita, sepenuhnya bukan karena kita bisa, kita mampu, kita hebat, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menerapkan hidup sebagai orang benar. Kita tidak sempurna, kita akan terus berupaya hidup seturut dengan rancangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Amin.